Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelumnya, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Nama saya Kurnia Eva, Laura Surya, Aileen Monika, Leni, Leona, Leoni, Maulin Ayu, Muhammad Eko, Muhammad Fahden, Rafita, Ratna, Ratna Bidusari, Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelumnya, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Nama saya Kurnia Eva, Laura Surya, Aileen Monika, Leni, Leona, Leoni, Maulin Ayu, Muhammad Eko, Muhammad Fahden, Rafita, Ratna, Ratna Bidusari, kami di acara TV, Libat TV Bang. Dalam membaca kritik kalian diharapkan mampu menganalisis, mengidentifikasi, namanya juga kritis. Terus dalam tes argumentasi di sini ada tiga bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, bagian itu argumen. Yang ketiga, bagian kesimpulan. Jadi selain kalian dapat membaca kritis, kalian juga diharapkan mampu mengerti bagian dari tes argumentasi tersebut. Misalkan bagian pendahuluan, bagian sebuah argumen, dan bagian kesimpulan. Di sini juga ada ciri-ciri tes argumentasi. Yang pertama, ini masuk bagian pendahuluan, memuat berupa kutipan para ahli, nanti tugasnya berkelompok. Ada mencari struktur tes argumentasi, ada mencari kelompok, dan ada mencari jenis-jenis paragraf untuk termasuk paragraf awal. Terus di bagian tubuh tes pendahuluan ini, struktur tes argumentasi pendahuluan ini ada isinya, pasti ada bagian kutipan para ahli. Yang bagian tubuh argumen ini berupa data, bisa, fakta, opini yang sesuai dengan kejadian atau peristiwa sesungguhnya. Di bagian kesimpulan ini, karena sudah kesimpulan, mungkin kalian sudah pernah bikin makalah bagian kesimpulan. Di sini semuanya disimpulkan
secara menyeluruh. Namanya juga kesimpulan atau penutup. Di sini disimpulkan dari data-data di atas ini disimpulkan dan masuk di bagian kesimpulan. Terus berikutnya kalian juga harus memahami ide pokoknya. Ide pokok dalam satu tes argumentasi itu ada satu ide pokok. Nanti tugas kalian berkelompok mencari ide pokok. Jadi kelompok satu mencari bagian ini. Nah, Bapak punya tes argumentasinya nanti saya tunjukkan atau saya kirim di guru kalian masing-masing. Terus kalian juga mencari sebuah ide pokok. Ada yang tahu ide pokok itu apa? Namanya juga ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam sebuah teks. Intinya ide-ide penjelas. Kalau kalian punya teks argumentasi, itu ada ide-ide penjelasnya. Nanti kalian tugasnya mencari ide-ide penjelas dalam suatu teks argumentasi. Setelah itu ada bagian jenis-jenis paragraf. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung dari kelompok luar silakan ditanyakan. Kalau tidak ada silakan kembali ke tempat berikutnya. Kelompok 3 silakan. Kalau kalian mereka semuanya bisa. Tadi coba dalam teks argumentasi paragraf 1 termasuk paragraf kunci dan coba dari paragraf 1 adalah tahanan tangan merupakan suatu kondisi sesungguhnya bukan tangan berjumlah tangga. Paragraf 2 termasuk paragraf kunci dan coba dari paragraf 2 adalah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi ketersediaan pangan. Paragraf ketiga termasuk paragraf kunci dan coba dari paragraf 3 adalah pangan lokal di Indonesia sangat maksimum dan belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimum. Paragraf 4 termasuk paragraf kunci dan coba dari paragraf 4 adalah di Indonesia beras merupakan komoditas dalam pangan yang unik. Terima kasih dari kelompok 3. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok 3 silakan. Kalau tidak ada, Bapak evaluasi kerja kelompok kalian. Mohon perhatikan, di kelompok 1 kita bahas Bapak evaluasi struktur teks argumentasi. Ada pendahuluan, ada di paragraf berapa,
paragraf berapa? 3, 4, 5, dan 6. Di paragraf itu bagian kesimpulan ada di paragraf berapa? 7 dan 8. Kenapa di paragraf 1, 2 termasuk paragraf pendahuluan? Karena di situ ada kutipan pendapat para ahli. Dan di bagian kedua argumen 3, 4, 5, dan 6 itu ada fakta argumen lain yang mendukung. Di bagian kesimpulan di situ sudah dijelaskan karena ada solusi penyelesaian masalah yang secara umum dan menyeluruh. Terus dari kelompok 2 kita tadi evaluasi. Paragraf 1 itu termasuk paragraf deduksi. Kenapa paragraf deduksi? Karena itu pokoknya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf 2 juga deduksi. Tambahkan 3 termasuk paragraf deduksi. Kenapa paragraf deduksi? Karena itu pokoknya ada di bagian akhir paragraf. Yang keempat ini juga beda, paragraf campuran. Paragraf 4, kenapa kok paragraf campuran? Di situ pokoknya ada 2, ide penjelasnya ada 2 di bagian awal dan akhir. 5, 6, 7 paragraf 5, 6, 7 itu paragraf deduksi juga. Dan yang terakhir paragraf 8 ini paragraf deduksi. Jadi dari sini ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung silakan tanya. Sudah paham apa belum? Saya kira Pak Nilai kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang menganalisis tentang sebuah teks argumentasi, dan kalian juga sudah memahami struktur teks argumentasi, jenis-jenis paragraf dan ide-ide pokok di dalam sebuah teks argumentasi. Semuanya sudah paham apa belum? Sudah. Bapak kasih tugas dikumpulkan besok. Silakan kalian buat sebuah tes argumentasi dengan tema pendidikan. Silakan kalian kerjakan, kalian tulis buat tes argumentasi yang bertema pendidikan. Dikumpulkan besok pagi di meja praktik. Sudah paham dengan tugas setengahnya? Baik, kalau sudah paham, yang depan nanti kita ulas, kalau tidak efisien, menghapus apa tulisnya. Kalau sudah paham, Bapak akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.